Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pintar. Oke, apakah ada teman kalian yang belum masuk? Udah masuk semua, pintar. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau nanya nih, apakah ada teman kalian yang gak masuk? Coba lihat ke kanan dan ke kirinya, apakah ada teman kalian yang berkurang? Oke, tidak ada, berarti kita masuk semua ya. Pintar. Oke, Ibu harap untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang mengenal rukun Islam. Ibu harap kalian tetap mendengarkan Ibu dengan baik dan juga tidak bermain kesana kemari ya. Fokus untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Sebelum mulai ke pembelajaran, Ibu mau nanya nih, apakah kalian tahu berapa jumlah rukun Islam itu? Iya benar, ada 5. Nah, Ibu juga mau nanya, apakah kalian itu udah hafal semua tentang rukun Islam? Ada yang udah, ada yang belum. Oke, sebelum kita ke pembelajaran inti, Ibu mau nanya nih, apakah kalian mau untuk menyebutkan rukun Islam bersama Ibu? Ayo kita bersama-sama bacakan rukun Islam ya. Udah pintar ya, ada yang hafal, ada yang belum, tapi bisa mengikutinya bersama Ibu. Nah, kenapa sih? Kalian pasti nanyakan, kenapa sih kita harus membaca tentang rukun Islam, kita harus mengenal rukun Islam, kita harus menghafal rukun Islam. Jadi anak-anak, sebagai umat muslim, kita wajib untuk meyakini rukun Islam itu sendiri. Kenapa sih? Karena di balik itu semua ada hikmah yang terkandungnya. Nah, itu semua juga merupakan pilar dari sebuah kehidupan untuk kita semua. Nah, misalkan kita ada bangunan nih. Bangunan itu nggak ada pondasinya, nggak ada tiangnya. Apakah akan runtuh? Ya sama, kalau kita tidak meyakini tentang rukun Islam, kita akan ragu tentang Tuhannya siapa ya, kayak gitu. Terus apa aja yang harus kita lakuin ya, tentang kehidupan sehari-hari, pasti kayak gitu. Tapi dengan rukun Islam kita akan terarah. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengenal rukun Islam ya. Tolong simak baik-baik, karena nanti di akhir ada kuis atau game. Oke? Udah pintar ya, ada yang hafal, ada yang belum, tapi bisa mengikutinya bersama Ibu. Nah, kenapa sih? Kalian pasti nanyakan, kenapa sih kita harus membaca tentang rukun Islam, kita harus mengenal rukun Islam, kita harus menghafal rukun Islam. Jadi anak-anak, sebagai umat muslim, kita wajib untuk meyakini rukun Islam itu sendiri. Kenapa sih? Karena di balik itu semua ada hikmah yang terkandung. Jadi, rukun Islam adalah 5 prinsip dasar yang merupakan fondasi dari praktik keagamaan umat Islam. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang urutan dari rukun Islam itu sendiri. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama itu syahadat. Gimana bunyi syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintar. Nah, apa itu syahadat itu sendiri? Merupakan pengakuan dari iman kita. Kita harus yakin nih kalau Tuhan kita itu Allah yang Esa atau yang hanya satu, dan Nabi Muhammad itu merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu adalah sholat. Anak-anak sholat gak nih? Nah, sholat itu biasanya sehari berapa kali sih? Iya, 5 kali. Ayo kita sebutin apa aja sholatnya. Yang pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Nah, itu merupakan sholat wajib, oke? Kemudian ada zakat. Apa sih zakat itu? Nah, anak-anak biasanya ngelihat mama atau papanya kalau malam Hari Raya Idul Fitri itu ngasih beras atau sesuatu ke masjid, enggak. Itu merupakan zakat. Zakat itu adalah sumbangan yang wajib untuk membersihkan diri kita sendiri. Nah, kemudian ada puasa. Anak-anak puasa nggak nih kalau bulan Ramadan? Puasa, pintar. Nah, kalau puasa ini adalah apa sih?
Iya, nggak makan, nggak minum. Nah, puasa itu sendiri merupakan kita untuk menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti tadi, makan, minum, terus nangis, muntah, atau sakit itu juga bisa merupakan salah satu untuk membatalkan puasa. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu haji. Haji ini kita akan melakukan naik pesawat ke kota Mekah. Nah, anak-anak udah pernah belum nih haji? Ya, semoga kita semua bisa haji ya. Amin. Nah, haji ini dilakukan di kota Mekah, tahu Ka'bah kan? Nah, itu kita ke Ka'bah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, haji ini tidak bersifat wajib bagi yang mampu atau enggak. Nah, itu enggak wajib ya, karena haji ini dilakukan untuk orang yang mampu. Haji bagi yang mampu. Oke. Jadi, sekali lagi Ibu tekankan bahwa rukun Islam itu terdiri dari 5 bagian utama atau fondasi utama. Yang pertama adalah zakat atau pengakuan iman. Nah, yang kedua itu sholat atau ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada zakat. Zakat itu pembersihan diri kita. Zakat ini ada zakat mal dan zakat fitrah yang akan kita bahas di lain pembelajaran. Kemudian yang keempat ada puasa. Nah, puasa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian ada yang kelima itu haji, berangkat ke kota Mekah bagi orang yang mampu. Nah, kelima rukun ini menjadi dasar utama kehidupan seorang muslim. Syahadat meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya, serta mengajarkan kejujuran dan ketangguhan di dalam hati kita ya anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, syahadat dapat diwujudkan dengan berdoa, bersyukur, dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sholat. Sholat atau ibadah ini mengajarkan kedisiplinan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Melalui sholat 5 waktu, kita dapat belajar mengatur waktu, melatih kesabaran, dan menenangkan hati kita. Kemudian ada zakat. Zakat ini menumbuhkan kepedulian sosial dan juga mengajarkan pentingnya berbagi kepada sesama yang membutuhkannya. Nah, hikmah dari zakat ini dapat diterapkan dengan bersedekah, membantu orang lain, dan selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada puasa. Puasa ini melatih kesabaran, pengendalian diri, serta empati terhadap orang yang kekurangan. Jadi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, seperti ada orang yang belum makan, kita bisa merasakannya. Kemudian kita juga bisa menahan kesabaran dari puasa itu sendiri. Kemudian ada haji. Haji ini menanamkan nilai keikhlasan, kesabaran, dan persaudaraan antar umat. Secara keseluruhan, rukun Islam ini membentuk pribadi muslim yang beriman, disiplin, peduli, sabar, dan juga ikhlas. Jadi anak-anak juga harus disiplin, peduli, sabar, dan juga ikhlas. Dan harus beriman kepada rukun Islam yang 5. Nah, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, nilai-nilai rukun Islam akan menuntun manusia atau kita semua menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu tadi, kalian sudah bisa belum untuk menyebutkan rukun Islam secara berurutan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, coba kita sebutkan bareng-bareng ya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Nah, contohnya itu kita harus bersyahadat. Misalkan di bacaan sholat itu kan ada syahadat juga. Kemudian kita harus beribadah juga, sholat dalam kehidupan sehari-hari ada 5 kali.
Kemudian zakat, kita harus membersihkan diri kita melalui bisa juga dengan zakat atau bersedekah, itu juga bisa. Kemudian puasa, selama bulan Ramadan kita juga harus berpuasa dan haji bagi orang yang mampu. Nah, sekarang setelah kita mengulas kembali tadi, Ibu mau kalian berkelompok. Kita ada 5 kelompok ya berarti. Nah, setelah itu siapa yang mau nyoba ke depan untuk melakukan kuis? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah melakukan kuis dengan baik dan juga bagus. Hasilnya kita 100 ya. Pintar. Nah, Ibu ada hadiah nih untuk yang nilainya 100. Di sini ada boneka. Nah, boneka ini juga bisa untuk dibawa untuk menjadi semangatnya ya. Oke, setelah kalian tahu tadi yang kuis kita bareng-bareng bahas, setelah kita melakukan kuis, anak-anak udah paham kan berarti rukun Islam itu bagaimana dan apa aja sih jumlahnya, apa aja sih urutannya. Nah, silahkan duduk ke tempatnya masing-masing dan kerjakan lembar kerja peserta didik ini ya. Dikerjakan berkelompok apa pribadi? Pribadi aja. Silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Ibu tunggu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, sudah 15 menit. Siapa yang berani maju untuk menjelaskannya? Oke, terima kasih. Minggu sudah menjelaskan dengan baik. Gimana anak-anak hasilnya? Bagus, pinter-pinter ya anak ibu. Oke anak-anak, ibu mau kita berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu tentang rukun Islam. Kita bareng-bareng ya untuk menyanyikan lagu rukun Islam ya. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa dan juga haji. Kita pergi ke kota Mekah. Siapa yang belum sholat, siapa yang belum zakat, kita harus membayar zakat agar bisa membantu sesama. Pintar anak-anak ibu, hebat. Oke, jadi kita udah menjalankan kuis, kita udah mengerjakan LKPD. Anak-anak ternyata hasilnya bagus. Berarti anak-anak mendengarkan penjelasan ibu dan juga melihat power-powernya yang menarik itu dengan seksama. Yang tadinya belum hafal, sekarang udah hafal belum nih tentang rukun Islamnya? Coba ibu tes. Coba Jenny bacain tentang rukun Islamnya. Pintar, terima kasih Jenny. Oke, ibu anggap kalian sudah paham apa itu rukun Islam, berapa jumlahnya, dan juga yang belum hafal dihafalkan nanti pertemuan minggu depan atau pertemuan besok ya. Oke, minggu depan aja ya. Kita akan membahas tentang sedikit mengulas kembali tentang rukun Islam. Jadi yang belum hafal hati-hati, nanti ibu tes satu-satu. Oke.
Nah, anak-anak sudah mendengarkan penjelasan ibu, terima kasih. Sudah melihat PPT-nya dengan baik, terima kasih. Sudah mengerjakan kuis atau game edukatif juga dengan baik. Dan tak lupa LKPD dengan baik, hasilnya pun baik. Pintar-pintar anak ibu. Oke, untuk pembelajaran tentang mengenal rukun Islam, ibu rasa cukup untuk kita akhiri ya. Kita untuk akhiri pertemuan kali ini. Silakan alat tulisnya dimasukkan atau dirapikan ke dalam tas. Oke, sudah siap. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih juga untuk udah hadir di pertemuan kali ini. Ibu harap kalian juga akan rajin terus untuk pertemuan kedepannya dan menjelaskan ibu, dengarkan penjelasan ibu dengan baik. Nggak main-main kayak tadi, pintar banget, duduknya anteng. Kan ibu juga seneng liatnya tertib, hasilnya bagus. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ibu ucapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.